Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen semester 3 dari kampus Bekasi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan RBV dan Dynamical Capabilities. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Pemasaran, akan mempresentasikan RBV dan Dynamical Capabilities ini dalam 4 sub pokok pembahasan, yaitu pertama adalah apa itu definisi dari RBV dan Dynamical Capabilities, yang kedua teori dan model RBV dan Dynamical Capabilities, yang ketiga hubungan dari RBV dan Dynamical Capabilities, dan keempat apa itu proses dari analisis dan diagnosis lingkungan internal. Sebelum itu, yang terhormat dosen pengampu manajemen pemasaran Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom MM dan teman-teman akademisi dari kampus Universitas Dian Nusantara. Izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, dengan saya sendiri adalah Hasbiullah. Yang kedua, Vika Aristiana. Yang ketiga, Nurul Huda. Dan yang keempat adalah Vivit Putria. Baiklah, kita masuk dalam sub pokok pembahasan yang pertama. Apa itu definisi dari RBV dan Dynamical Capabilities? RBV adalah pendekatan untuk mencapai keunggulan. Keunggulan apa? Keunggulan yang kompetitif dari suatu perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada faktor sumber daya yang mereka miliki. Keunggulan bersaing dari organisasi merupakan kekuatan perusahaan yang sangat didukung oleh sumber daya yang mereka miliki, baik dalam kerangka sistem pengelolaan sumber daya yang bersifat strategik, integrasi, dan unity. Dynamical capabilities adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan sumber daya untuk menciptakan nilai dalam lingkungan yang berubah-ubah dengan cepat ini. Hal penting menurut Mahoni dan Pandian ketika membahas RBV ini adalah sangat berkaitan dengan perolehan margin tersebut dan kombinasi sumber daya yang tidak mudah untuk ditiru dan digantikan, termasuk di dalamnya adalah tangible dan intangible asset. Dalam RBV ini mengidentifikasikan beberapa karakteristik yang disebut mekanisme isolasi yang membuat sumber daya ukur untuk ditiru dan berharga. Ada 6 bagian dari RBV ini. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya. Yang kedua adalah superioritas. Yang ketiga adalah kemudahan ditiru. Dan yang keempat adalah appropriability. Yang kelima yaitu adalah daya tahan. Dan yang keenam adalah dapat diganti atau substitutability. Dalam konsep RBV ini, yang menjadi fokus perhatian adalah masalah sumber daya internal. Menurut Barner, keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya internal yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Apa itu kategorinya? Yang pertama adalah sumber daya fisik, yang meliputi semua peralatan di pabrik. Peralatan apapun itu, baik teknologi, bahan baku, atau yang lain-lain. Yang kedua adalah dari sumber daya manusia, meliputi seluruh pegawai, pelatihan, pengalaman, kepandaian, pengetahuan, skill, dan kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga, sumber daya organisasi, meliputi struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, hak paten, merek dagang, hak cipta, database, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu teori dan model RBV. Teori dan model RBV adalah pendekatan yang memfokuskan pada pengembangan
atau perolehan sumber daya dan kapabilitas yang berharga, yang sulit atau tidak mungkin ditiru oleh pesaing. Menurut model ini, sumber daya yang dimiliki perusahaan jauh lebih penting daripada struktur industri dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Asumsi dari teori RBV yaitu mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Suatu perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik sehingga dapat menciptakan sesuatu yang menjadi kelebihan dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Ciri-ciri model RBV itu ada 4. Yang pertama, perusahaan pada intinya adalah sekumpulan kapabilitas. Yang kedua, efektivitas suatu perusahaan tergantung dari kesesuaian antara kapabilitas dengan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan suatu perusahaan dibatasi oleh kapabilitas yang dimilikinya. Yang keempat, kapabilitas dapat dibeli atau diciptakan oleh semua perusahaan. Namun ada juga kapabilitas yang tidak dapat atau relatif sulit untuk ditiru. Model RBV itu ada 6. Yang pertama ada model Mahoney and Pindian. Yang kedua ada model Barney. Yang ketiga ada model Rockman and Verbeek. Yang keempat ada model Combs-Kitchen. Yang kelima ada model Kathleen and Connor. Dan yang keenam ada model Fahey and Smith. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang hubungan RBV dengan dynamical capability. Berdasarkan pendapat TC, Pisano, dan Suen, ada keterkaitan antara RBV dengan DC. Namun demikian, keduanya tetap berbeda, yang mana DC tersendiri merupakan seluruh bagian dari organisasi yang berbasis pada sumber daya. Bagi perusahaan yang bersumber daya, yang berbasis sumber daya atau sumber-sumber daya dan kemampuan organisasi dapat menjadi sumber untuk menjadi keunggulan bersaing atau untuk mencapai keunggulan bersaing. Untuk mampu bersaing, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perusahaan harus memiliki sumber daya yang memenuhi kriteria RFRIN. Dan juga seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam RBV, perusahaan berusaha mencapai competitive advantage melalui penggunaan sejumlah sumber daya kemampuan yang dimiliki. Dengan kata lain, fokus dari RBV ini adalah terhadap sumber daya atau aset spesifik untuk menciptakan kekayaan perusahaan. Sementara itu, di pihak lain, DC dirancang untuk menciptakan kekayaan perusahaan di bawah cepatnya perusahaan lingkungan teknologi dengan tujuan untuk meraih keunggulan bersaing secara berkelanjutan. DC merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan perubahan melalui proses integration, building, dan reconfiguration dari suatu kompetensi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Nah, di sini ada gambar kerangka, yang mana gambar ini menunjukkan kerangka yang diusulkan oleh TC. Menurut TC, kerangka kerja DC dirancang dalam 3 kapasitas, yaitu yang pertama penginderaan atau sensing, yang kedua merebut atau seizing, dan yang ketiga mengelola ancaman atau managing threat atau transformasi. Kapasitas merasakan adanya kesempatan atau opportunity sensing melibatkan scanning, pembelajaran, eksplorasi, dan mengklarifikasi teknologi serta peluang dan ancaman pasar. Penginderaan atau naluri diperlukan terutama ketika kondisi pasar sulit diprediksi. Peluang atau ancaman dapat dirasakan melalui penelitian dan kegiatan lain. Selanjutnya, kapasitas merebut kesempatan atau opportunity seizing terjadi setelah teknologi atau peluang pasar dirasakan dan diidentifikasi.
Perebutan melibatkan pengambilan keputusan, terutama ketika pasal yang dituduh masing tidak begitu jelas. Pengelolaan ancaman atau transformasi kapasitas atau managing threat atau transformation. Hal ini melibatkan rekomendasi dan rekonfigurasi aset teknologi perusahaan atau struktur organisasi berdasarkan teknologi dan peluang pasar yang telah diidentifikasi dan dipilih. Kemudian, perusahaan yang melakukan transformasi bisnis secara fundamental, utuh atau berkesinambungan memperoleh banyak manfaat. Antara lain seperti perusahaan dapat memfokuskan pada bisnis yang telah menjanjikan atau bisnis repositioning, menciptakan daya tahan dan daya saing yang lebih besar. Kemudian meningkatkan kemampuan organisasi agar dapat maju dan berkembang. Nah, kesimpulannya bahwa ada keterlibatan antara konsep visi dengan siklus hidup kemampuan suatu perusahaan. Konsep visi hadir untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di bawah ketidakpastian lingkungan. Lanjut ke pembahasan yang keempat atau pembahasan terakhir dalam presentasi ini, yaitu mengenai bagaimana kita mengetahui proses analisis dan diagnosis lingkungan. Apa itu lingkungan internal? Lingkungan internal merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada area fungsional bisnis, termasuk manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi manajemen. Adapun yang dimaksud dengan analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-aspek internal atau variabel perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasi apakah berada pada posisi yang kuat atau lemah. Dalam menganalisis lingkungan internal ini, ada beberapa unsur yang dianalisis, yaitu diantaranya struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, sumber daya perusahaan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai struktur organisasi perusahaan. Apa itu struktur organisasi perusahaan? Struktur organisasi perusahaan merupakan pola hubungan di dalam perusahaan atau bentuk formal peraturan dan hubungan antar orang sehingga setiap pekerja dapat diarahkan dalam mencapai tujuan dan misi perusahaan. Lanjut ke poin yang kedua adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan sekelumpulan kepercayaan, harapan, dan nilai yang dipahami serta dilaksanakan oleh tiap-tiap anggota perusahaan dan akan membentuk perilaku orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Poin yang ketiga yaitu sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan. Analisis dan diagnosis keuntungan strategi internal ini menunjukkan adanya penggunaan waktu dari penentu strategi untuk memeriksa dan mengidentifikasi faktor-faktor keunggulan strategi perusahaan dalam rangka menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan, sehingga penentu strategi dapat memanfaatkan dan mengelolanya secara efektif dan efisien. Analisis lingkungan internal lebih mengarah pada bisnis internal perusahaan dalam menilai atau mengidentifikasikan
kekuatan dan kelemahan tiap-tiap divisi keuangan dan akuntansi, pemasaran, riset dan pengembangan personalia, serta operasional. Inti dari analisis lingkungan internal ini adalah berusaha untuk mencari keunggulan strategis yang dipakai untuk membedakan diri dari pesaing. Dalam proses strategi sebuah perusahaan perlu melakukan identifikasi dan evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan. Hasil dari identifikasi dan lingkungan evaluasi tersebut diharapkan perusahaan dapat mengetahui profil keunggulan strategi perusahaan yang dimiliki, sehingga dengan demikian perusahaan dapat mengantisipasi peluang bisnis dan menyikapi ancaman bisnis yang ada dengan cepat. Pihak-pihak yang pernah terlibat dalam perumusan suatu strategi pasti mengetahui dan mengakui bahwa melakukan suatu bisnis internal sebagai bagian dan dari keseluruhan upaya menciptakan profil organisasi bukan tugas yang mudah. Upaya tersebut bahkan mengandung banyak tantangan yang harus dihadapi. Mengapa dikatakan demikian? Dikatakan demikian karena perumusan strategi selalu diwarnai dengan berbagai hal. Antara lain, pertama, penilaian yang bersifat subjektif. Yang kedua, perhitungan-perhitungan yang tidak sesuai selalu dapat dikualifikasikan. Yang ketiga, kenyataan bahwa kegiatan organisasi selalu bergerak dalam kondisi dinamis yang pada dirinya mengandung ketidakpastian. Yang keempat, adanya faktor-faktor di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Meskipun para perumus strategi dapat memanfaatkan analisis objektif, rasional, dan sudah baku. Demikian pembahasan poin terakhir mengenai proses analisis dan diagnosis lingkungan sekaligus poin penutup. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selesai sudah presentasi kami mengenai RBV dan dynamical capabilities ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.